Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Widya Fauzia dengan NPM 2403110240025. Di sini saya akan memaparkan bagaimana cara kerja program aplikasi satu mengurutkan angka. Yang pertama, kita ke judulnya terlebih dahulu, yaitu kita ketikkan print, lalu kurung buka, kutip 2, lalu kita isikan judulnya yaitu mengurutkan angka, kutip 2, dan kurung tutup. Nah, fungsi print ini adalah untuk menampilkan teks si mengurutkan angka ke dalam layar. Lalu untuk baris keempat, terdapat variabel jumlah underscore data sama dengan integer, terus ada input dan banyak data yang ingin diinput. Nah, fungsinya itu untuk meminta pengguna atau user untuk menginput data yang ingin diinput. Tapi sebelumnya aku juga mau ngejelasin jumlah underscore data ini merupakan variabel, terus integer merupakan tulisan yang diubah menjadi bilangan bulat, lalu ada input untuk menginput data, lalu ada garis miring N. Nah, garis miring N ini berfungsi untuk memisahkan baris, sama halnya seperti paragraf. Untuk baris kelima adalah data sama dengan ada kurung kurau, ada kurung mutlak, dan kurung ini berfungsi untuk menyimpan data seperti total, rata-rata, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Untuk baris ketujuh, ini adalah mengulang sebanyak jumlah data yang diinput. Terus untuk yang baris ke-8 itu angka sama dengan float merupakan mengubah tulisan menjadi bilangan pecahan atau desimal. Terus kita input, terus ini juga ada F merupakan memasukkan variabel langsung ke data. Jadi biar lebih mudah dan gak kepanjangan. Udah ini ada F, terus masukkan data ke bla 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 bla. Nah, ini tuh bakal ada nanti saat sudah di running. Dan itu fungsinya apa? Jadi saya akan jelaskan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita ketik I sama dengan 0, maka akan memunculkan masukan data ke 1. Terus kalau misalnya I sama dengan 1, akan memunculkan data kedua, dan seterusnya. Akan memunculkan angka yang berulang-ulang beberapa kali gitu. Lalu untuk baris ke-9 itu data.append, terus dalam kurung angka. Nah ini tuh adalah memindahkan data yang diinput oleh user untuk dimasukkan ke dalam data, seperti itu. Lalu untuk di baris ke-11, kita langsung saja masuk rumusnya, yaitu total sama dengan sum dalam kurung data, itu penjumlahan total dari semua angkanya. Terus yang ke-12 ini rata underscore rata atau rata-rata sama dengan total per jumlah underscore data. If jumlah underscore data sama dengan sekian. Ini tuh maksudnya kalau misalnya jumlah datanya tidak sama dengan satu, yang berarti angka, maka caranya yaitu dengan total per jumlah underscore data. Namun kalau misalnya si rata-ratanya ini gak diisi gitu ya, kosong, maka akan otomatis diisi nol. Karena kalau misalnya nggak nol, ntar bakal error. Selanjutnya di baris ke-13 adalah nilai underscore terendah sama dengan minimal data. Kalau data, if data else none. Itu maksudnya kalau misalnya terdapat minimal data, ya pasti diisi dengan minimal data tersebut. Namun jika tidak ada minimal data, maka akan diisi none. Dan begitu juga dengan nilai tertinggi. Lanjut ini ke tahap terakhir, yaitu kita print semua, kita print hasilnya, terus selanjutnya kita print total, terus sama dengan apa itu namanya, variabel total, dan berlaku juga ke rata-rata, nilai terendah dan nilai tertinggi. Setelah itu ini untuk tambahan aja sih, kayak print terus ada pengurutan selesai, itu hanya tambahan saja. Oke, bisa dilihat lagi. Kita yang pertama-tama kan nginput data. Terus ini adalah wadah untuk menginput semua data. Kayak misalnya total, rata-rata, nilai terendah, nilai tertinggi. Terus ini apa ya, mengulang banyak data, mengulang sebanyak jumlah data yang diinput. Terus ini dengan cara apa ya, pengulangan kayak masukkan data pertama. Terus kalau misalnya kita udah ngisi data, masukkan jumlah data kedua seperti itu. Nih data append memberikan angka yang diinput oleh user ke dalam data, terus ini kita masukkan ke rumus. Langsung aja kita coba running. Sebentar, untuk itu aku mau ganti dulu posisinya biar gak di sini, coba di sini.
Oke, sip. Terus, tuh, karena udah keluar, kita misalnya berapa ya data yang ingin diinput? 3.000. Nah, data ke satu, jangan deh. Misalkan, kita ulangi lagi. Berapa data yang ingin diinput? Misalkan 3. Terus kita datanya 67, terus 56 sama 42. Dan bisa kita lihat hasilnya yaitu totalnya dari keseluruhan ada segini, terus rata-ratanya segini, nilai terendah dan nilai tertinggi. Lalu pengurutan selesai. Semoga infonya bermanfaat. Maaf juga kalau misalnya ada salah kata, terus ada salah informasi juga. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.